Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kok nggak ada suaranya nih? Terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Yulianti sampai ngungsi ya, luar biasa. Jadi saya lupa juga, ternyata malam ini malam Jumat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, malam hari ini kita kembali Zoom ya di 2JP 1.6 tentang rencana pelaksana pembelajaran RPP PJOK. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, saya minta untuk Pak Karsono atau Pak Patoni untuk memimpin doa. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Pak Karsono. Halo. Pak, suara saya tidak terdengar di sana ya? Terdengar kok, Pak. Oh, terdengar. Alhamdulillah. Pak Karsono atau Pak Patoni, silakan Pak. Dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Oh, mungkin udah lagi ada kegiatan ya. Baik Bapak Ibu semua, izinkan saya mengimami doa kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, serta dicatat sebagai amal ibadah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Bu Ibu hebat, memang waktu kita agak molor ya karena banyak yang belum masuk tadi ke linknya, ternyata banyak yang nunggu, belum tidak dibuka LMS-nya. Jadi saya juga lupa Bapak Ibu, hari ini ternyata malam Jumat, jadi saya benar-benar lupa tadi. Waktu tadi pagi ngetik itu, tahunya tadi pas sudah ada yang mulai jatuh itu, karena tadi ada kegiatan di Lipira, di Baradatu, jadi kami nginep di sana kan, jadi nggak karuan lagi nih. Baik, Bapak Ibu guru hebat, salam sudah. Kemudian, nah baik, di sini kita masuk ke modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua sudah membuka LMS yang ada di modul 1.6. Kesepakatan kita bersama, yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mudah-mudahan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tujuannya siapa yang umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khususnya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Oke, backward design. Kira-kira kakak-kakak atau bapak ibu sudah ada yang tahu dengan backward design? Halo? Ada yang sudah baca-baca belum yang modul kita 1.6? Gimana Bu? Kak Yuli? Kayaknya secara garis besar
backward design itu mengarah pada apa alurnya mundur. Ya. Iya, ada yang alur mundur juga ada. Iya benar. Ada 3 itu. Siapa yang bisa kira-kira menjelaskannya, menerangkannya, yang ingin ini? Kak Indra, halo. Nah, jadi nanti kita menyusun program pembelajaran PJOK itu dengan backward design ya, Bapak Ibu semua. Nah, agenda kita sesi ini yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Selanjutnya, nah baik, di sini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Bentar, saya pastikan dulu ini. PPT saya nampak nggak di sana? Nampak Pak. Nampak Kak. Oke, siap, kita lanjut. Jadi pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1 perencanaan pembelajaran PJOK. Ini ada elaborasi isi 1 jam pelajaran sinkron. Pertama, peserta mengelaborasi pertama 1 langkah-langkah pembelajaran, yang kedua rumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga pendekatan asesmen pembelajaran, yang keempat pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS. Yang kedua, kuatkan pemahamannya 2JP tatap maya. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah, dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, jadi di tatap maya 2JP ini, pertama menjawab 3 pertanyaan kunci, kedua melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS, ketiga melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Selanjutnya lakukan 1 jam pelajaran yang asinkronnya. Peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Nah, refleksinya, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6 ini. Jadi nanti Bapak Ibu semua, kakak-kakak, kalau setelah kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajarannya, modul ajarnya yang sesuai dengan backward design, kemudian membuat video pembelajaran selama 30 menit itu, nanti kita akan bedah pada saat luring atau tatap muka. Kira-kira bisa dipahami ya kakak-kakak ya? Halo, Iya cek. Kak. Ada yang sudah bikin video belum? Yang kelas kita 005? Kemarin udah Kak saya Kak nyoba. Udah nyoba. 30 menit ya Kak Yunet ya? 29 menit 36 detik. Kurang ya? Iya, kurang dikit ya, nggak apa-apa sih. Yang penting jangan aja dia kurang-kurang banyak gitu. Tapi kalau memang bisa diusahakan 30 menit ya minimal. Nanti video pembelajaran yang kakak bikin sama RPP, rencana pembelajarannya, itu kita bedah, kita teliti waktu kita pada saat luring di insya Allah di YP17. Tapi gini, tadi saya ngobrol sama Pak Endi di Livira tadi. Nah, ini masalahnya begini kakak. Siapa kira-kira yang bisa menghubungkan ke kepala sekolah YP ya? Karena tadi begini, untuk itu di YP itu ada 4 kelas yang mengusulkan di YP. Jadi di YP itu ada 4 kelas, kemudian 1 kelas itu melibatkan 2 panitia dari pihak sekolah. Jadi panitianya dari pihak sekolah itulah, atau kepala sekolah atau guru-guru yang ada di situ. Kira-kira yang ada link atau jaringan untuk YP siapa ya? Kelas kita 005 ya? Kak Dwi Kak. Kak Dwi. Kak Dwi hadir Kak? Kak Dwi.
Kak Dwi itu karena listrik arah sana punya saya juga nggak stabil, mungkin mati lampu Kak. Ini saja ngungsi. Oh, mati lampu. Iya, Pak, Gangguan hadir, Pak. apa? Sepaneng. Oh, ini baru masuk. Gimana Kak Dwi, bisa nggak kira-kira Kak Dwi difasilitasi untuk kegiatan kita yang luring itu, yang tatap muka selama 1 minggu itu, untuk di YP itu? Iya, Pak. Kalau masalah 4 kelas kayaknya nggak bisa loh, Pak. Karena Nah, ruang kelasnya itu. penuh semua. Iya, benar, benar, benar. Itu saya pilihnya gitu, gitu juga, Kak. Kalau Jadi, Kalaupun cuma satu kelas, mungkin bisa di aula. Soalnya kan dia dari pagi sampai sore, Kak, ya? Seminggu itu. ya benar, Nah, itu. Kelasnya dipakai untuk sekolah semua soalnya, Kak. Penuh. penuh ya. Nah, Mm-mm. jadi kira-kira gini Walaupun juga, alternatifnya ya. Seandainya kita tidak di ACC yang dari kelas 005, karena itu yang akan di sana itu saya kelas 005, Pak Marzuki, Pak Adi Wirawan sama Ibu Siti. Jadi ada 4 orang yang mengusulkan di YP. Kira-kira alternatifnya selain di YP 17 di mana kita? Sepertinya tidak akan di ACC kita. Karena saya juga tidak kenal baik dengan kepala sekolah kan. Kira-kira alternatifnya ke sekolah mana kita? Apa di SMA kalau Baradatu atau di mana? izin, Pak, kalaupun mau di SMK, saya bisa izinkan. Karena juga saya kan ngajar di sana juga, di SMK. Oh, berarti Pak Dwi di ini ngajar di YP juga? Iya, Pak. Oh iya, iya, Cuman minta ya, bantu sama Pak Dwi, minta tolong dikomunikasikan. siap, Nanti Pak. juga ada surat Kalau edaran dari kita kan, PGP dan dinas juga ada Pak menyusul nanti. jadi ini Pak ya, minta 2 guru jadi panitia ya, Pak ya, untuk kegiatan ini. Dua, dua guru itu jadi panitia. Jadi nanti kan di link itu yang saya terima tadi, eh, nama kepala sekolah, nomor HP kepala sekolah itu udah pernah saya minta kayaknya sama Pak Dwi. Kemudian 2 guru untuk jadi panitia di sana. Oh ya, Pak. Besok tak koordinasikan dengan kepala sekolahnya. Iya, minta tolong bantuannya Pak Dwi ya. Siap, Pak. Insya Allah, Pak. Karena begini aksesnya gitu, saya agak kurang ke sana. Takutnya kan, ya biasanya kan hal-hal seperti itu yang pertama kedekatan emosional ya. Jadi kalau kita dekat secara emosional ya mungkin alhamdulillah kalau ada Pak Dwi mudah-mudahan bisa memfasilitasi untuk kelas 005 ini. Nah sekarang gini, seandainya ini kan kita berandai-andai kalau memang kira-kira di YP tidak mampu, apa kita di SMP 1 Baradatu atau di SMA Baradatu ya kira-kira ya Bapak Ibu ya? SMA sih, Pak. SMA ya. Iya. Karena SMA Tubar juga dia luas. Tapi nggak tahu juga, sering dipakai juga acara SMA Iya, Tubar itu. karena itu tuh harus ada juga ininya apa namanya itu fasilitas kayak MCK-nya kan minimal aktif lah, airnya ada gitu kan, kita kegiatan kan 1 hari. Yang lain ada masukan nggak teman-teman yang lain? Kakak-kakak yang lain ada nggak? Nggak ada ya masukannya? Izin Kak nyambung Kak. Iya gimana Kak Agus? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau bisa Waalaikumsalam bergabung. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, apa yang telah disampaikan tadi mengenai Kak Daud untuk pelaksanaan tatap maya atau luring nanti yang rencananya awal mau dilaksanakan di SMK YP 17. Yang kebetulan juga Pak Dwi tadi udah nyambung juga, kebetulan juga Pak Dwi kan ngajar di sana, dan kebetulan juga kepala sekolah ini kan kenal baik juga dengan saya pribadi Pak. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Dwi sudah nemuin segala macam, kalau seandainya nanti mungkin tidak tembus, saya juga bisalah istilahnya membantu pembicaraan dan lain sebagainya untuk negosiasi kan gitu. Kebetulan juga dulu kan Pak Basir juga kan kepala sekolah saya dulu gitu kan, waktu ngajar di MTS segala macam itu gitu. Jadi ya kenal baik sih, nggak terlalu dekat sih sebetulnya, cuma masih komunikasi yang gitu Pak. Jadi nanti kalau seandainya mungkin tidak bisa tembus, saya nanti tak nyambung juga gitu. Kalau seandainya Pak Dwi mentok, karena kan
misalkan Pak Agus ini saya mentok gimana gitu, nanti saya yang nyambung gitu. Kalau seandainya nanti Pak Dwi sudah bisa ketemu solusinya dan ketemu jalan keluarnya untuk pelaksanaan tatap maya, saya kira cukup Pak Dwi juga nggak apa-apa. Terus selain daripada itu kayaknya di SMP 1 itu sebetulnya bisa Pak. Kan ada aula kosong itu Pak Dwi ya. Aula kosong itu kalau seandainya nanti di SMK YP memang nggak bisa sama sekali kita terobos, kayaknya gambaran saya malah yang dekat di tengah-tengah itu SMP 1. Kalau kayak aula nanti bisa nembusin Pak Harmajinya gitu, saya kira. Gimana Pak Dwi, menurut Pak Dwi gitu? Kalau saya sih setuju aja, Pak. Hmm. Cuma kemarin Pak Heri bilangnya kalau sekolah yang diikuti serta nanti kalian nggak dapat transport, kata Pak Heri. Makanya tak geser SMK YP aja. Ya siap Pak manut, tapi kalau emang nggak ada lagi alternatif ya di situ aja nggak apa-apa sih Pak. Pak Dwi di Daripada mana? Di SMP 1 juga? iya Pak, induknya di SMP 1. Oh, induknya di SMP 1. Iya, iya, iya. Jadi di YP juga diperbantukan di YP juga tapi ya. Iya Pak, non induk di SMK YP. Oh, non induknya. Jadi begini, saya juga udah bingung, bukannya kita rival-rivalan atau seperti apa dengan teman-teman kita yang lain, tetapi kan karena keterbatasan aset tadi kan, kesediaan sarana prasarananya. Kemudian saya juga saya nggak kenal kan, jadi kemungkinan besar itu ya ditolak gitu. Tapi kalau memang ada harapan, secerca harapan seperti itu ya alhamdulillah. Jadi kita obrolkan dulu nanti. Tadi ternyata saya waktu di Liviera tadi Pak Bang Zuki tadi ngajak ke sana kan, tapi kegiatan kami belum selesai. Nah selesainya udah zuhur, dia juga mau zoom tadi jam-jam 2 tadi. Jadi nggak jadi tadi, rencananya besok rencananya itu, tapi lihat sikon lah kalau memang memungkinkan difasilitasi dulu dengan Pak Dwi sama Pak Agus ya. Ya Pak, Oke, tapi baik, insya Allah kayaknya bisa sih Pak di SMK YP. Cuman satu kelas doang, nggak bisa kalau 4 kelas. Iya, saya juga aneh kenapa jadi primadona kayaknya YP itu. Karena begini, kemarin tuh memang saya mau ngusuk SMP 1. Tapi benar apa yang dikatakan Pak Dwi tadi kan, kalau memang peserta di situ biasanya nggak terdapat transport yang peserta dari situ. Jadi kita kan menghindari seperti itu juga. Jadi dialihkan ke YP gitu. Ya tapi mudah-mudahan besok insya Allah ada ini ya titik terangnya ya. Iya Kak. Oke. Oke, baik, kita lanjut lagi. Sebentar. Sudah. Oke. Nah, saat ini ada pertanyaan pemantik. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, ini masuk juga ke backward design itu. Ya, siapa nih? Siapa lagi? Baik, slide selanjutnya. Saya akan mengajar, banyak sekali yang dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, Fasil dapat mengetikkan jawaban-jawaban peserta pada kolom ini sesuai dengan klasifikasi dan urutan komponen backward design. Nah, jadi silakan kakak-kakak semua atau bapak ibu ketik di kolom chat apa 3 tahapan yang bapak kakak-kakak pahami langkah-langkahnya tentang backward design. Nah, silakan di chatroom dimulai dari sekarang, silakan diketik di chatroom. Itu ada 3 kemarin itu. Mungkin ada yang perlu udah baca-baca gitu. Pertama kita ada namanya apa ya? Taruhlah yang pertama itu ada namanya tujuan pembelajaran. Yang keduanya apa, yang ketiganya apa. Silakan ditulis di kolom chatroom kita, Bapak Ibu. Sebenarnya backward design ini sama dengan kalau yang ikut PPG sekarang, dia sama dengan UBD, understanding by design gitu. Jadi sama, hanya namanya saja yang berbeda. Itu ada di modul 1, topik 1 kayaknya.
Silakan Bapak Ibu diketik di kolom chat room kita. Belum saya tayangkan dulu. Ada 3. Yang pertama itu yang jelas ya, tujuan pembelajaran. Kita pertimbangkan itu tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua apa, yang ketiga apa. Kalau sudah buka LMS, sudah baca, udah tahu jawabannya ini. Silakan Bapak Ibu ditulis di chat room kita. Halo Bapak Ibu, sudah ada yang mengetik, menulis di kolom chat kita, chat room kita? Ya, tampil share screen saya, Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Yanti. Ya, jadi ini kakak-kakak semua ya. Ini yang perlu pertimbangan kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu ya perlu ya dipertimbangkan komponen utamanya saat kita akan merencanakan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Ya, bisa dipahami ya kira-kira ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab, Kak Erni, Kak Mugi, apa lagi tadi? Kak Erni, Kak Yulianti, Kak Juanda, Kak Yulianti yang sudah menjawab. Jadi ini ya, udah bisa dipahami ya, kakak-kakak semua. Halo. Iya, Hai. Kak. Oke, siap. Iya, jadi itu ya kakak-kakak ya. Jadi kita perlu pertimbangkan itu. Yang pertama dalam membuat perusahaan pembelajaran itu ada 3 yang sesuai dengan Bigword Design. Pertama, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Ya kalau bisa sih kita lihat ini acuannya CPTP ya, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada asesmen pembelajaran. Asesmen itu setahu saya asesmen itu ada 3 ya. Asesmen diagnostik sebelum pra, asesmen formatif saat berjalan, dan yang terakhir asesmen sumatif. Jadi asesmen itu adalah ada 3, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran.
Nah, biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin kita lakukan, misalnya kan biasanya dari bawah. Selanjutnya dimulai dari ujung yang akan dicapai, kemudian menundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai ya backward design-nya dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Jadi kita akan membahas tentang tahapan ya backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Yang saya ingin tanyakan, kakak-kakak sudah ada yang bikin bahan ajar atau RPP, modul ajar? Saya bahan ajar modul buat UKIN, Kak. Buat UKIN ya? Sudah Kak ya? Udah. Apa itu? Permainan Bola besar. Bola besar. Bola besar. SMP, Kak Yulianti SMP ya? SMP, Kak. SMP, iya. Ada lagi selain Kak Yulianti? Pada hikmat semua malam ini kayaknya. Ada Kak, tapi di laptop. Oh iya. Baik, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ya, yang pertama tadi apa, kakak-kakak? Tujuan Pembelajaran. ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ya fase B. Kita udah pernah ini belum yang fase A, B, fase A itu berapa, kelas berapa, fase B kelas berapa, fase C udah pernah belum? Sudah Pak. Kemarin udah ikut IHT. Atau Inhouse Muhammad. training. Oke, siap. Ya, pertama tadi tujuan pembelajaran, fase B, elemennya terampil bergerak. Capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajarannya, ini jadi CP dan TP-nya. Kira-kira bisa dipahami nggak ini, kakak-kakak? Misalnya dia fase B, kalau di SD itu 34, kelas 34 lah. Karena kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau di SD. Jadi fase B, elemennya itu terampil bergerak. CP-nya, CP itu kan capaian pembelajaran ya. Bener nggak? Iya Kak, benar. Oke, Kak Erni. Oh, Kak Erni masuk ya. Jadi CP-nya, capaian pembelajarannya, peserta didik ini memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian TP-nya, tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, jadi apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran, tujuan pembelajarannya yang jelas dan spesifik. Kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebenarnya di IHT seperti Kak Dwi bilang tadi, benar itu. Banyak dibahas masalah seperti ini ya. Nanti juga ada rumus ABCD dan merumuskan tujuan pembelajaran. Lanjut ya kakak-kakak ya. Iya Kak. Iya Pak. Ini tujuan pembelajarannya. Yang kedua tadi ada asesmen pembelajaran. Jadi bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Fase B misalnya elemennya tadi keterampilan bergerak. CP-nya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian TP-nya, tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, jadi asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda itu masih agak ini ya. Nah ini asesmennya dengan
menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Jadi kita menggunakan asesmen dengan menggunakan rubrik. Jadi tujuan pembelajaran ini tadi sudah dijelaskan, kemudian asesmen pembelajaran, ini fase elemen CPTP-nya, kemudian yang ketiga itu adalah aktivitas pembelajaran. Fasenya masih fase B, elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya, CP-nya, peserta didik menerangkan, memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajarannya atau TP-nya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut, itu TP-nya. Nah, asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Aktivitas pembelajarannya, aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu atau kakak-kakak. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi yang jelas kita ada apa tadi kakak-kakak? Tujuan pembelajaran, lalu Asesmen pembelajaran, gimana? Asesmen Pembelajaran. dan aktivitas pembelajaran. Iya, jadi ada tujuan pembelajaran, asesmennya, kemudian ada aktivitas pembelajaran. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya desain mundur, background design. Jadi mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi RPP-nya sudah belum ada yang bikin ini ya? siap sudah kok. Iya, kalau bisa menggunakan 3 tahapan background design tadi kakak-kakak ya. Supaya RPP-nya termasuk dia berdiferensiasi untuk menentukan tujuan pembelajaran. Lanjut Kak. Lanjut Kak. Lanjut Kak. Oke, siap. Selanjutnya langkah lain yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal, langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasinya, kemudian mengembangkan sumber belajar atau fasilitasi dan sumber daya lainnya. Kemudian menyusun langkah pembelajarannya, yang terakhir menyusun rencana keselamatan. Jadi keselamatan juga perlu dipertimbangkan ya. Contohnya lingkungannya, alat yang digunakannya, kalau dia istilahnya tuh membahayakan, alat-alat yang digunakan membahayakan. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini tadi yang desain mundur. Kenapa desain mundur, background design? Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Background design menjadi penerjemah Bapak Ibu dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Kakak-kakak ada yang bisa buka LMS nggak? Bisa Kak ini sambil buka? Oh, sambil buka ya. Oke, selanjutnya analisis. Nah, pertanyaan refleksi. Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi di Jamrot.
Pertama, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Kemudian yang terakhir, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Jadi kita nggak usah link jambornya Kak. Ini karena ini saya tolong dipoto terlebih dahulu ini. Silakan dipoto kakak-kakak semua. Sudah? Halo, cek. Udah Kak. Udah, ntar saya screenshot dulu. Kirim ke grup kita. Kita orang berapa? 12 ya? Kebanyakan ini. Gak usah banyak-banyak lah, bikin 2 aja lah. 2 kelompok aja. Karena nggak banyak yang aktif ini. Silakan Kak Karsono, kelompok 1. Kak Karsono, Kak Kenny, Kak Husnul, Kak Mugi, sama Kak Yulianti. Kelompok 2, Kak Agus, Kak Dwi, Kak Fatoni, Kak Indra, Kak Juanda. Ingat ya? Ingat nggak kelompok 1? Halo? Ada 5 orang itu Kak. Halo? Kak, kelompok 1 Kak Kenny, Kak Mugi, Ya, Kak Karsono, Kak Kak Karsono, Kenny, Kak saya, Husnul, Kak Mugi, Kak Yuli. Kelompok 1. Kelompok 2-nya Kak Agus, Kak Dwi, Kak Fatoni, Kak Indra, Kak Juanda. Oke ya, 5 orang ya. Cek. Siap Kak. Oke, sekarang silakan masuk ke ruangannya kalau seperti itu.
Baik Bapak Ibu guru hebat, sudah kembali semua ke habitatnya ya, ke ruang utama. 2 orang lagi ya? Apa memang sudah keluar tadi? Kak, masih tetap setia, Kak. Tapi masih ngotak-ngatik laptop. Semoga lekas sembuh Kak Erni. Amin. Baik, kalau sudah semua silakan untuk kelompok 1. Kak Kenny udah siap? Bentar lagi, sebentar. Oh aktif toh, Kak Kenny aktif. Kirain tadi nggak ada orangnya. Tadi lagi itu Kak Madang. Lagi padamu negeri tadi ya. Mengeningkat cipta. Bentar lagi, 1 lagi. Oke, siap. Baik, Bapak guru hebat. Kalau kelompok 1 masih proses, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Apakah kelompok 2 sudah siap atau belum? Cek. Pak Iya. Agus. Ya, Agus, Pak Dwi. kedua, kami dibagi Kak untuk mengenai soal-soal pemantik tadi. Untuk menanggapi soal pemantik nomor 1, kami persilahkan untuk kelompok 2 Kak Dwi menyampaikan hasil daripada diskusi kita. Pada Kak Dwi kami persilahkan. Oke, silakan kelompok 2 Terima terlebih dulu kasih ya. Kak Agus. Oke, silakan kelompok Mohon 2. izin Kak menyampaikan jawaban dari soal nomor 1. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Iya. Jadi menurut kami kelompok 2, harapan dari kami sebagai guru setelah menyusun proses pembelajaran, harapannya yang pertama ialah tercapainya tujuan pembelajaran. Juga kita mengetahui asesmen awal dari masing-masing siswa. Kemudian kita bisa mengetahui di mana siswa tersebut yang belum menguasai materinya, dan kita akan bisa mengerti dan bisa mengelompokkan dari jenis saat pembuatan kelompok nanti. Ada yang bisa, ada yang belum paham dan sudah paham. Jadi harapannya itu ialah tercapainya tujuan pembelajaran dari perencanaan yang sudah kami buat dalam RPP atau ATP. Jadi itu Pak, dari kelompok 2 jawaban nomor 1. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dwi. Dari kelompok teman-teman yang lain dari kelompok 2. Ya, untuk selanjutnya kami selaku moderator nyambung ini Kak Daud. Untuk yang soal pemantik nomor 2 kepada Kak Fatoni, hasil diskusinya kelompok kita, kami persilakan untuk Kak Fatoni menyampaikan hasil diskusi. Pada Kak Fatoni, silakan. Iya, terima kasih sebelumnya. Di sini bagaimana cara ibu, bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Jadi, salah satunya ya, dengan cara melakukan asesmen secara berkala, baik itu penilaian hasil maupun penilaian prosesnya. Dalam penilaian itu juga harus mencakup
unsur-unsur sikap pengetahuannya, keterampilan, serta perubahan sikap-sikap positifnya. Jadi intinya kita harus mengetahui proses pembelajaran hasil dari pembelajaran itu sendiri. Karena kita bisa melihat pada prosesnya berjalan dengan baik atau tidaknya para peserta itu, kita dari situ dapat menilai atau meraih akhir pembelajarannya. Jadi hal terpenting itu adalah kita selalu adanya penilaian di setiap proses yang dilakukan. Ini bertujuan untuk yang itu tadi, mengetahui progres keterampilan gerak, pengetahuan, dan sikap dari peserta didik yang kita ajarkan. Begitu Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kalau ada yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Tony. Yang nggak ada yang salah, terima kasih luar biasa. Jadi setiap proses pembelajarannya itu diadakan asesmen Pak, baik dari awal, tengah, dan akhir ya. Iya. Ya. Oke, selanjutnya silakan Kak Agus. Ya, baik Kak Daud, kami mencoba untuk menjawab dari pertanyaan poin 3 pematiknya, yaitu apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu atau Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Menurut saya, perencanaan saya sudah disusun di dalam pembelajaran, sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Dengan cara merancang pembelajaran menggunakan konsep atau model PBL menurut saya, atau Problem Based Learning. Ya, dengan menggunakan pendekatan saintifik dan pembelajaran berpusat pada siswa atau menggunakan student center, dan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dengan diferensiasi konten maupun proses diferensiasi produk. Itu menurut saya gitu, Kak Daud, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, PBL tadi ya, Project Based Learning ya? Iya Kak. Oke, siap. Selanjutnya, satu lagi. Kak Indra. Atau mungkin dari Kak Juanda. Silakan Kak Indra atau Kak Juanda untuk pertanyaan pematik. Kak Juanda dan Kak Indra. Silakan. Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Halo, Pak Indra, Kak Juanda, Kak Indra, Kak Juanda, silakan Kak. Baik Kak, kalau dari kelompok 4 Kak Juanda sama Kak Indra mungkin masih off dulu mungkin. Saya mencoba untuk menyambung pertanyaan yang keempat Kak, untuk menyampaikan hasil diskusi. Mungkin karena jaringan atau mungkin suatu hal Kak Indra atau Kak Juandanya belum bisa menyampaikan, kami untuk menyampaikan di kelompok 2. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang Ibu atau Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Kalau menurut kami, pada saat penyusunan rencana pembelajaran, yang harus dipertimbangkan adalah ketersediaan sarana dan prasarana,
pendukung pembelajarannya, dengan tetap memanfaatkan aset atau modal utama yang ada di sekolahan kita. Dan perlu dipahami oleh guru PJOK bahwa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK harus melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan daripada peserta didik. Saya kira itu Kak yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan pematik nomor 4. Waktu saya kembalikan kepada Kak Daud. Oke, luar biasa Kak Agus dan kawan-kawan. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan refleksi dari kelompok 1. Luar biasa sekali ya pemahamannya, Kak Agus sudah sangat mendalam. Sekarang silakan kelompok 2. Siapa yang moderatornya atau Ini barusan kelompok 2 Kak. Oh, maaf, kelompok 1 maksudnya. Maaf, Agus, maaf. Ya, silakan Kak Kenny tampilkan PPT-nya. Oh ya, saya share screen-nya saya off dulu. Oke, siap. Kak Kenny, Kak Mugi, nanti kita gantian jawab ya. Siapa? Ya, Mungkin untuk nomor 1 ini Kak Mugi ya. Bisa Kak dibantu? Mungkin nanti bisa dikembangkan ya Kak Mugi dari ini yang kita jawaban yang singkat ini. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun. Di sini saya persilakan untuk kamu Gi untuk menjawabnya. Iya, siap. Pertanyaan yang pertama itu apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Yaitu yang pertama, mampu mengetahui dari tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, aktif mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, semangat dalam mengikuti pembelajaran, mandiri, berpikir kritis, dan berkolaborasi, dan dapat mengembangkan kreativitas. Iya. Ya, selanjutnya atau mau dikembangkan? Kak. Halo, kelompok 1. Izin Kak menambahkan. Ya, Kak Erni. Secara umumnya yang diharapkan oleh seorang peserta didik yaitu keterlibatan aktif dan kompetisi, kemandirian dalam belajar, sikap positif terhadap pembelajaran, itu Kak spesifiknya. Kalau untuk diperluas lagi, poin pertama
keterlibatan aktif itu di sana. Contohnya berpartisipasi dalam diskusi, bekerja sama, mengajukan pertanyaan. Itu dalam keterlibatan aktif. Kalau di peningkatan pemahaman dan kompetisi di sana ada memahami materi, penerapan pengetahuan, meningkatkan keterampilan. Dan selanjutnya Kak, maaf Kak suaranya lagi nggak enak banget. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Erni, Kak Niki, Kak Erni. Ya, selanjutnya. Selanjutnya slide 2. Di sini saya akan membantu menjawab atau memaparkan hasil jawaban dari diskusi kelompok 2, yaitu bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya, yaitu di sini bisa menggunakan asesmen praktek, asesmen pengetahuan, dan pengembangan karakter ya Kak ya. Serta melalui ujian atau ulangan harian, kemampuan anak-anak dalam menyelesaikan tugas, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, berperan aktif dalam diskusi, serta memberikan umpan balik yang positif. Mungkin dengan cara ulangan harian, ulangan tengah semester, dan di ulangan akhir semester. Ini melalui asesmen juga Kak Ibu. Ya. Oke, siap. Next, selanjutnya. Kak Kenny, silakan. Langsung saja nomor 3. Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Di sini menggunakan pembelajaran yang sudah saya susun dan telah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan siswa. Di dalam tingkat perkembangan, saya mengadaptasi materi dan metode pengajaran agar sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dan sosial emosional peserta didik. Ini termasuk penggunaan pendekatan yang bervariasi untuk menyampaikan informasi seperti penggunaan media sosial, praktek langsung, dan diskusi. Jadi disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya Kak. Kan kemarin kita sudah belajar di anak usia 0 sampai 2 tahun dia belajarnya ke mana ya Kak. Jadi kan saya ngajar di SMP, dia masuk ke fase D kelas 7, 8, 9. Jadi sesuaikan dengan perkembangan dan usianya. Oke, siap. Next. Mungkin kalau anak TK kan cuma belajarnya lempar tangkap bola. Iya. Yang Kalau jelas di ini gerak dasar ya. Next. Kak Kenny baca, keluarkan suaranya, gantian. Oke. Apa yang Ibu atau Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Arah tujuan pembelajaran yang jelas, keterkaitan antar materi, memberi motivasi dan penilaian yang berorientasi pada hasil. Keterkaitan antar materi di sini yaitu kan kita minggu ini belajar atletik, minggu depan belajar bola basket. Jadi keterkaitan antara materi atletik dengan bola basket ini apa? Gitu, Kak. Jadi kita sampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu setelah belajar atletik ke bola basket, oh ternyata masih ada hubungannya atau keterkaitannya. Karena di dalam atletik kan ada 4 teknik dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar. Ternyata unsur atletik itu ada di unsur bola basket. Oke, cukup Kak, itu dari kelompok 1. Jika ada salah kurangnya kami mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya. Iya, baik. Secara garis besar memang sudah masuklah ke istilahnya ketujuannya. Tapi yang saya harapkan jangan lupa kita juga harus berpartisipasi aktif Pak di sini. Jadi kita berpartisipasi aktif, wahana untuk misalnya belajar kita kan. Mudah-mudahan kakak-kakak nanti juga kan bisa penimbasannya atau berbagi praktik baik dengan teman sejawat yang lain. Jadi di sini kita memanfaatkan momentum ini dengan semaksimal mungkin. Kalau secara tampilan dan isi juga sudah bagus, tapi keaktifan masih sepertinya kelompok Kak Agus tadi lebih aktif. Jadi harapan saya mudah-mudahan kita ke depannya lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Oke ya kakak-kakak ya. Halo, cek. Iya Kak, lanjut Kak. Oke, sih. Iya Kak, sinyalnya Kak. Oke, siap. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sebenarnya di sini kalau kakak-kakak sudah ada RPP, tapi kan kayaknya belum ada yang RPP ya, kakak-kakak ya. Saya modul ada Kak, tapi kan yang buat UKIN nggak apa-apa ditunjukkan atau kayak mana? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting kan modul ajar kita gitu. Iya. Jadi apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran. Jadi di situ tahapan identifikasi itu atau tujuan itu di dalam rencana pembelajaran itu ditandai. Ini cuman Kak Yuli aja yang ada ya. Yang lain gimana? Saya juga sebetulnya sudah ada coret-coretan Kak untuk RPP itu. Cuma yang biasa kami pakai di sekolahan itu kita menggunakan RPP yang 1 lembar Kak. Gitu. Yang 1 Jadi apakah itu nanti memenuhi syarat 13 apa enggak? apa Merdeka itu? Kami kebetulan di tempat kami mengajar ada 2 kurikulum yang dipakai, ada Kurtilas untuk kelas 7-nya, untuk kelas 8 9-nya pakai K13 Kak. Iya. Iya Kak. Kelas 7 Kumur ya Pak Agus? Iya. Jadi saya minta tolong juga sama kakak-kakak semua usahakan ya pembelajaran kita yang di desain ini atau understanding by design. Jangan lupa yang 3 poin tadi Kak ya, tujuan pembelajaran, apalagi asesmen Pembelajaran dan aktivitas pembelajaran Kak. Iya, jadi ada 3 unsur itu diutamakan. Oke, kita lanjut kakak-kakak ya. Siap Kak. Nah, jadi di sini ada rumus ABCD dalam tujuan pembelajaran, merumuskan audiens, effort, condition, dan delivery. Analisis rencana pembelajaran. Nah, di sini peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Bapak Ibu unggah pada sesi asinkronus. Kayaknya belum ada yang unggah ya? Halo? Belum Kak. Oh, Belum Kak. Saya selesaikan dulu bacanya. Oke. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu Bapak unggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis. Keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan
diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan kerangka Big Work Design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggotanya. Kemudian yang terakhir, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Sebenarnya di sini kita mengupas kayak tentang modul ajar atau RPP kakak-kakak semua. Jadi itu Kak untuk apa namanya RPP tadi atau modul ajar tadi, jangan lupa kita kerangkanya dengan big work design, kemudian berdiferensiasi. Karena berdiferensiasi itu saya juga miskonsepsi karena banyak sekali Kak. Yang saya ketahui kan berdiferensiasi itu proses, konten dan produk ya kalau nggak salah ya. Iya Kak. Iya. Jadi tadi juga pernah dibicarakan tentang itu. Jadi gini aja Kak, kita sekalian ini tetap kita jalankan karena ini tinggal 6 slide lagi. Saya akan bagi kelompok, tapi gimana ini ya? Bikin 2 kelompok. Tadi 2 kelompok tadi kan? Tadi 2 kelompok. Oke, siap. Jadi gini, silakan kita bagi 2 kelompok lagi. Bisa dilihat RPP yang nanti kita lihat dulu kelompoknya ya. Nah ini, tuh Kak Yuli, Kak Dwi, ada RPP Kak yang kira-kira bisa dipresentasikan atau kita telaah bersama? Kak Erni lagi sakit. Kak Indra, Kak Karsono, Kak Husnul, Kak Mugiani. Karena di sini Kak Yulianti sama Kak Agus itu di kelompok 2. Siapa lagi selain Kak Agus sama Kak Yulianti ya? Halo? Kalau mau memang 2 kelompok dipecah biar modulnya ini Kak Agus sama saya pecah aja Kak. Nah, oke, siap kalau gitu. Kita pecah ya. Oke, kelompok 1 itu ada Kak Agus, Kak Dwi, Kak Fatoni, Kak Feni, Kak Mugiani, Kak Romi. Di kelompok 2 ada Kak Erni, Kak Juanda, Kak Karsono, Kak Husnul, Kak Yulianti, Kak Indra Ferdinand. Siap Kak Yulia? Kayaknya tulang punggungnya Kak Yulianti. Oke. Siap? Ya. Oke, siap. Pak Agus ya, Pak Agus ya? Pak Agus dan Kak Yuli ini jadi tulang punggung ini malam. Gimana, siap Kak Agus? Coba Kak, ya dicoba Kak nanti Kak. Ya, tolong didiskusikan ya. Oke, siap. Saya buka ruangannya. Ya, silakan kakak-kakak semua.
Oke, izin kakak-kakak semua, saya tutup ruang kerja kelompoknya. Cek, halo. Ya Kak, Iya Kak. Ya, kita ada 4 slide lagi. Jadi gini kakak-kakak, yang penting di dalam modul ajar atau RPP-nya itu terdapat di core design yang 3 tadi. Kemudian untuk merumuskan tujuan pembelajarannya melalui rumus ABC tadi Kak ya. Kita lanjut Kak ya. Cek. Ya, iya Kak, next Kak. Oke, siap. Iya Kak, next. Next pokoknya. Jadi Bapak Ibu akan bekerja secara mandiri untuk yang pertama menyempurnakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah di core design. Kemudian pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Jadi Bapak Ibu diberikan waktu mengerjakan dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semua peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK Backward Design. Jadi, Backward Design tadi ada 3, tujuan pembelajaran, apa lagi Kak? Asesmen, Asesmen pembelajaran dan aktivitas pembelajaran Kak. iya, jadi ada 3 itu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita menggunakan rumus ABCD itu ya. Itu bisa dilihat di LMS atau di Google juga bisa Kak. Jadi tujuannya nanti yang pertama kita tatap muka nanti. Saya tunjukin dulu presentasinya. Untuk tatap muka nanti itu kita akan mengupas. Jadi rencana semua dengan video pembelajaran yang kakak-kakak buat. Bisa dipahami kakak-kakak ya? ya Kak. Pokoknya kalau udah ketemu terima kasih itu semangat kita Kak ya. Terima kasih. Saya ingin memastikan dulu untuk yang untuk yang LMS yang kelas kita siapa sudah masuk ke 1.6? Saya udah mencoba Kak. Saya tadi Kak baru ngecek tapi. Oke, berarti sudah ada yang ini ya, sudah ada yang mencoba ya. Bentar ya. Bentar Kak ya. Dulu kalau kita ini sudah 2 jam pelajaran ya. Dari kita rekod tadi jam 19. Udah pas lah. Udah dapat waktunya kakak-kakak ya. Udah dapat Kak. Kita Udah? kan 2 JP 1 jam 20 menit. Kita sekarang masuk jam 21.26. Mulai jam 19.30 kita tadi Kak ya. 19.36 malah Pak, ya di rekodnya. Oh, 19.36 ya. Udah masuk kok Kak. Nah, oke, siap, terima kasih. Jadi demikian kakak-kakak semua pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kakak Agus untuk memimpin doa pada sesi 1.6 pertemuan kita pada malam hari ini. Baiklah, terima kasih pada Kak Daud selaku fasilitator pada kesempatan malam hari ini.
kita untuk melaksanakan kegiatan daring. Apa yang telah kita laksanakan dari awal hingga akhir session ini, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kak Daud selaku fasilitator, mudah-mudahan kita bisa paham dan kelak nanti bisa kita aplikasikan ke sekolahan kita masing-masing. Baiklah, kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Waktu saya kembalikan kepada Kak Daud. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Agus sudah memimpin pada malam hari ini. Ya, saatnya kita dokumentasi, silakan on cam semua. Kak Yuliati sakit? Sakit juga? Kak Dwi? Pak. Ya, Kak Fatoni, Kak Mugi, Kak Romi, Kak Husnul, Kak Julanda, Kak Kenny, Kak Indra. Ayo kita on cam yuk. Wih, rajin sekali masih di sekolahan. Ya, biasa Kak Dwi, mohon bantuannya Kak. Mana ini? Kak Indra. Aduh, Wah, ini. nggak pakai laptop, Pak. Oh, nggak pakai laptop. Bentar, tampilannya mau dirubah katanya biar dapat semua. Ada yang bisa dibantu nggak? Kak Kenny, Kak. Kalau tanpa gaya kayaknya bisa. Coba apa Pak, pencet apa? Handoko. Pencet apa di Ini kayaknya bisa. laptop itu pakai ini PRT SID. Ada tombol PRT SID di pencet tuh. ALT. Enggak, yang di keyboard tuh ada tombol PRT SYC itu. Oh, itu ya yang pojok kanan itu Kak ya. Nah, kalau dia emang ada aplikasinya dia bisa. Kalau dia nggak bisa berarti dia nggak. Nanti kontrol pastenya ke ini, ke WA gitu. Ya, pakai ini bisa pakai ini. Pakai Chromebook, Kak, pakai Chromebook, jadi nggak nampak semua. Nah, Laptopku nggak bisa sih masalahnya. Kalau tanpa gaya bisa ini Kak saya Kak. Tanpa gaya Mas. Oh ya nggak apa-apa, nggak usah gaya-gayaan kita. Mungkin ada dokumentasi. Silakan Kak Yuli. Nggak apa-apa ya. Yang lainnya mungkin gaya saya nggak bisa. Gaya apa Ya. kita? Y kanan. Baik kanan. Oke, saya coba ya. Ya. Kayaknya udah berkedip kayak layarnya. Kak Yuli pakai Chromebook. Laptop. Oh, pakai laptop. Jadi nggak Kak hasilnya Kak? Ini dicek. Mas. Ada Kak, masuk. Masuk ya. Oke, satu kali lagi nanjak. Ya, makin nanjak ini. Oke, Ayo, udah. Pak Tony, ayo. Tangannya Kak, kita nanjak dulu. Oke, siap. Nanjak Kak Pak Tony. Oke, udah. Kapan Nanjak, Kak. nanjak, Kak? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oh iya, nanti ada yang mau saya sampaikan, saya dulu rekodnya saya akhiri dulu ya.